Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas, Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dan Ibu Dian Eka Amrina, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Perkenalkan, saya Levi Setiawan dengan NIM 0603 12820 250 19 akan memaparkan proposal penelitian tindakan kelas saya dengan judul Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa melalui penerapan model pembelajaran Problem Based Learning di kelas 11 SMK Binajaya Palembang. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang pada penelitian kali ini. Penggunaan model pembelajaran konvensional masih sering ditemui dengan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Sebagian besar dari masalah tersebut yaitu kurangnya partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran, yang mana hal ini menyebabkan peserta didik pasif dalam pembelajaran dan selalu tergantung pada gurunya. Kurangnya keaktifan peserta didik ini akan berdampak pada hasil belajarnya. Peserta didik akan mudah lupa mengenai hal-hal yang dipelajarinya karena jarang bertukar pendapat dengan guru, apalagi dengan teman sekelasnya, sehingga menyebabkan rendahnya hasil belajar peserta didik tersebut. Hal inilah yang perlu dipertimbangkan oleh guru, yakni penggunaan model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Implementasi dari model pembelajaran yang aktif dan kreatif masih belum terlalu diterapkan. Nah, di SMK Binajaya Palembang sendiri, pada kenyataannya masih menjadi hal yang lumrah. Dalam berlangsungnya proses pembelajaran masih dilangsungkan dengan guru yang mendominasi kelas, yang mana menjadikan guru sebagai pusat dalam proses pembelajaran. Karena hasil belajar peserta didik di kelas 11 SMK Binajaya Palembang ini terkhusus mata pelajaran kewirausahaan terkategori sedang cenderung rendah, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa melalui penerapan model pembelajaran Problem Based Learning di kelas 11 SMK Binajaya Palembang. Model ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, partisipatif, demokratis, mengembangkan sikap, motivasi, keberanian, dan kemampuan berbicara peserta didik. Dari latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun identifikasi masalah pada penelitian kali ini meliputi yang pertama, hasil belajar peserta didik yang belum optimal. Yang kedua, metode pembelajaran yang digunakan masih berupa ceramah dan penugasan yang bersifat konvensional. Yang ketiga, peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran kewirausahaan. Lalu, untuk rumusan masalahnya sendiri, yaitu apakah dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning pada mata pelajaran kewirausahaan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas 11 Akuntansi 1 SMK Binajaya Palembang tahun pelajaran 2022-2023. Sementara tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk membuktikan adanya peningkatan hasil belajar peserta didik melalui penerapan model pembelajaran problem-based learning pada mata pelajaran kewirausahaan di kelas 11 Akuntansi 1 SMK Binajaya Palembang tahun pelajaran 2022-2023. Dan manfaat penelitian ini sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama manfaat untuk siswa, yang kedua manfaat untuk guru, yang ketiga manfaat untuk peneliti, dan yang keempat manfaat untuk sekolah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tinjauan pusaka pada penelitian kali ini. Problem-based learning merupakan suatu model pembelajaran yang berbasiskan akan masalah, sehingga dari definisi yang dijelaskan oleh ahli dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran problem-based learning adalah model pembelajaran yang dimulai dengan mengajukan masalah untuk kemudian dipecahkan oleh siswa, yang berguna untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, merangkai pengetahuan, serta mengasah keterampilan yang lebih tinggi. Yang selanjutnya, untuk langkah-langkah dalam penerapan model pembelajaran problem-based learning ini sendiri, yaitu meliputi sebagai berikut. Yang pertama, guru menyampaikan masalah yang akan dibahas oleh peserta didik. Yang kedua, guru membantu siswa dalam pembentukan kelompok dan pengidentifikasian masalah. Selanjutnya, yang ketiga, guru mendorong dan membimbing peserta didik dalam penyelesaian masalah. Dan keempat, siswa menyampaikan jawaban dari permasalahan yang diberikan. Yang kelima, guru membantu siswa untuk merefleksi dan mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. Yang selanjutnya, model pembelajaran problem-based learning ini sendiri memiliki kelebihan, yaitu mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, mampu membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna, pengembangan pengetahuan baru, dan sebagai media evaluasi mandiri, serta mampu menyalurkan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam konteks yang relevan, berupa permasalahan yang dibahas dalam proses pembelajaran. Sementara, model pembelajaran problem-based learning ini sendiri juga memiliki kelemahan,
yaitu apabila siswa tidak memiliki motivasi dan kepercayaan diri dalam menyelesaikan masalah, maka mereka akan merasa kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Dan juga model pembelajaran problem-based learning ini tidak dapat diterapkan untuk semua mata pelajaran. Hasil belajar merupakan pengalaman dan keberhasilan siswa yang ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku, sehingga dapat kita simpulkan bahwa hasil belajar merupakan suatu pengalaman kognitif, afektif, dan psikomotorik yang diperoleh siswa dan dinyatakan dalam bentuk skor sebagai hasil dari penyelesaian proses belajarnya yang ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Sementara mata pelajaran kewirausahaan merupakan pelajaran yang menitikberatkan pada aspek peningkatan pengetahuan dan kompetensi yang berkaitan dengan peluang bisnis dan juga usaha. Sehingga dapat dikatakan bahwa mata pelajaran kewirausahaan ini merupakan pelajaran yang berfokus pada bagaimana siswa mengembangkan potensi dirinya dalam dunia bisnis dan kewirausahaan yang diwujudkan dalam perilaku kreatif serta berani mengambil dan mengelola segala resiko. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kali ini. Yang pertama yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Retno Minarti Rahayu dan juga Martin Bernard pada tahun 2022 dengan judul Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa SMK melalui Pendekatan Problem-Based Learning. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Delila Somnaikubun, Wensi Ronald Leslie Paat, dan Ferry Roni Palilingan pada tahun 2022 dengan judul penelitian yaitu penerapan model problem-based learning untuk meningkatkan hasil belajar simulasi dan komunikasi digital siswa SMK. Dan yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Werani Maurits Kambey, Christopher Santa, dan Peggy Veronica Togas pada tahun 2021 dengan judul penerapan model pembelajaran problem-based learning pada mata pelajaran multimedia di SMK. Berdasarkan kajian teori di atas, maka penelitian tindakan kelas ini memiliki hipotesis tindakan berupa dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran kewirausahaan di kelas 11 SMK Bina Jaya, Palembang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas. Nah, untuk setting penelitian tindakan kelas ini sendiri dilaksanakan di kelas 11 Akuntansi 1 SMK Bina Jaya Palembang tahun pelajaran 2022-2023 yang berjumlah 36 peserta didik terdiri atas 22 peserta didik perempuan dan 14 peserta didik laki-laki. Pada jam pelajaran pertama di hari Kamis pukul 7.00 sampai pukul 9.00. Nah, untuk persiapan pada penelitian tindakan kelas ini, yaitu yang pertama, peneliti menetapkan kelas uji coba, yakni kelas 11 Akuntansi 1 SMK Bina Jaya Palembang. Yang kedua, peneliti mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, peneliti menetapkan materi pembelajaran, yaitu materi pembelajaran pada mata pelajaran kewirausahaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah materi promosi produk. Yang keempat, mempersiapkan instrumen tes, pilihan ganda, dan uraian untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Dan yang kelima, mempersiapkan lembar observasi checklist penerapan terlaksananya model pembelajaran problem-based learning. Selanjutnya, yaitu dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan model Chemis dan McTaggart. Chemis dan McTaggart dalam Arikunto 2013 halaman 17 menjelaskan bahwa satu siklus PTK terdiri dari 4 langkah, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan juga refleksi. Nah, untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu penelitian ini menggunakan checklist observasi dan juga instrumen tes hasil belajar. Dan untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini, yaitu deskriptif kualitatif, dengan membandingkan kenyataan langkah penerapan model pembelajaran problem-based learning dengan perencanaan langkah model pembelajaran problem-based learning yang seharusnya dilakukan yang membuat langkah tersebut menjadi lancar apabila hasil analisis mengenai langkah tersebut diterapkan di siklus berikutnya. Kemudian, pendekatan kuantitatif sebagai data pendukung yang digunakan untuk menghitung rata-rata hasil belajar peserta didik serta data hasil belajar peserta didik secara klaksikal. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi mengenai proposal penelitian tindakan kelas yang telah saya rancang untuk kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.